Ini untuk persiapan saya berserah. Salam sejahtera bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel yang kita banggakan ini. Channel ini merupakan channel apologetika Kristen dan serta kesaksian iman kekristenan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu cuplikan video terkait dengan Saifuddin Ibrahim. Informasikan bahwa ia tinggal di luar negeri. Salah satu video yang dia unggah di channel beliau adalah yang berkata bahwa ia harus pulang ke Indonesia dengan tujuan ia menyerahkan diri kepada kepolisian. Namun sebelum ia menyerahkan diri kepada kepolisian, Saifuddin berkata bahwa dari awal beliau sudah memutuskan untuk menyerahkan diri, dan sebelum ia menyerahkan diri, ia memohon kepada kepolisian dan juga kepada penegak hukum di Republik Indonesia supaya Ustadz Abdul Somad harus ditangkap. Karena apa, saudara? Menurut Saifuddin Ibrahim, bahwa Ustadz Abdul Somad merupakan pemicu keributan dan bahkan pemicu kejahatan antar umat beragama. Oleh sebab itu, Ustadz Abdul Somad harus ditangkap dan diadili dan juga diberikan hukuman. Nah, oleh sebab itu, Saifuddin Ibrahim berkata bahwa ia pulang ke Indonesia apabila Ustadz Abdul Somad harus ditangkap. Dan saya percaya bahwa kata-kata beliau ini bukan kata-kata yang sembrono. Pasti beliau pulang ke Indonesia dan menyerahkan diri kepada kepolisian. Nah, nyatanya sampai saat ini beliau berkata bahwa sampai saat ini Ustadz Abdul Somad tidak pernah diperiksa oleh kepolisian dan bahkan penegak hukum. Ya. Jelas-jelas Ustadz Somad berulang-ulang menghina kekristenan. Ia berkata bahwa di salib itu ada zin kafir, dan bahkan ia berkata ajaran Isa, ajaran Yesus itu sudah rusak pada tahun 325. Nah, ini adalah merupakan penistaan agama, penistaan iman kekristenan. Karena apa, saudara? Karena apa yang disampaikan oleh Abdul Somad tidak pernah ada di kitab suci orang Kristen. Ya. Apalagi bicara terkait dengan salib. Salib itu bukan salah satu lambang kekristenan, bukan. Walaupun ada orang berkata salib itu adalah salah satu, bukan. Tetapi saya katakan salib itu adalah satu-satunya lambang kekristenan yang krusial, yang sakral. Karena di salib itu, Yesus yang saya sembah, ia mati karena saya. Ia mati karena dosa-dosa saya. Yang seharusnya saya digantung di atas kayu salib itu oleh karena dosa-dosa saya. Namun Tuhanku Yesus Kristus mengambil alih, menggantikan saya untuk tidak binasa, supaya saya mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu. Dan ini yang dinista oleh Abdul Somad. Dan saya juga sepakat, harus saya suarakan juga begini. Saya sepakat dengan pendapat Saifuddin Ibrahim bahwa Ustadz Somad ini adalah salah satu orang yang membuat kericuhan dan keributan antar umat beragama gara-gara ceramahnya di dalam masjid. Dan kenyataannya sampai saat ini polisi penegak hukum di negara Republik Indonesia tidak pernah memeriksa Ustadz Abdul Somad. Ya. Bahkan sudah berulang-ulang dilaporkan, namun tidak ditanggapi oleh kepolisian.
oleh penegak hukum. Pertanyaan saya adalah, di manakah kepolisian Republik Indonesia? Di manakah penegak hukum? Di manakah MUI dalam hal ini? Harusnya kepolisian dan juga penegak hukum, kemudian MUI memeriksa ustadz-ustadz yang tidak jelas ini. Oleh sebab itu mari kita akan saksikan pengakuan dan juga cuplikan video Saifuddin Ibrahim. Dia akan pulang ke Indonesia apabila Ustadz Abdul Somad ditangkap. Inilah video. Saya sudah menyerah dari awal dan saya sudah kontak teman-teman saya di Bareskrim juga, ya teman-teman penting untuk hal ini, untuk persiapan saya berserah dan termasuk jaminan keamanan saya jika saya nanti sudah di polisi. Maka begitu Abdul Somad ditangkap, saya menyerah. Nah, Pak Polisi, kenapa Abdul Somad? Kenapa Polri? Kenapa Bareskrim takut untuk menangkap Abdul Somad? Jelas-jelas bahwa Abdul Somad menjadi sumber MKC membuat video. Abdul Somad bilang bahwa di salib itu ada jin kafir, lalu MKC membuat video untuk membalas tuduhan dan ejekan Abdul Somad. Saudara, demikianlah cuplikan videonya. Di dalam video tersebut, Saifuddin Ibrahim berkata bahwa ia kembali ke Indonesia apabila Ustadz Abdul Somad ditangkap dan diperiksa oleh kepolisian dan penegak hukum. Karena beliau berkata bahwa yang memicu keributan, kericuhan antar umat beragama adalah berawal daripada ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad. Maka untuk itu saya akan berpesan kepada Pak Ustadz Somad, berhentilah bicara terkait dengan iman kekristenan di masjid-masjid. Yang seharusnya Anda itu seorang leader, seorang yang diteladani. Harusnya Anda belajar dan lebih giat belajar terkait dengan Al-Quran Anda, bukan Alkitab yang Anda bahas-bahas di dalam masjid. Ya. Saya katakan Anda adalah seorang lompat pagar, berani sekali membahas-bahas Alkitab. Namun apa yang Anda sampaikan tidak seperti orang Kristen memahami kitab sucinya. Ya, kamu menafsirkan seenaknya dewi. Ya, itu yang pertama. Ustadz Somad harus belajar dengan Al-Quranmu sendiri itu dengan baik-baik. Dan engkau mempersiapkan jemaat untuk semakin dewasa dan rohani terkait dengan iman yang Anda imani. Jangan cari muka terkait dengan iman kekristenan. Jangan cari nama terkait dengan kitab suci orang lain. Seperti kain nama Ko Agustan, Irene Handrono, dan juga ada ustadz-ustadz yang kebablasan itu. Ya, yang tidak mengerti sama sekali Alkitab. Mereka berani sekali membahas kitab suci orang lain, sementara Al-Qur'annya sendiri tidak dia paham. Yang pertama, Ustadz Somad harus belajar dengan kitab suci dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ajarkan umatmu untuk semakin beriman dan taat kepada yang Anda sembah. Yang ketiga, berhentilah. Jangan sok pintar kau bahas-bahas sejarah kekristenan. Kau bilang ajaran Nabi Isa rusak, ajaran Nabi Musa rusak pada tahun 325. Sejarah dari mana Anda ambil itu? Anda belajar dari mana? Itu bukan artikel kekristenan yang Anda baca itu. Mungkin Anda membuat satu artikel lalu Anda mempublikasikan kepada publik seakan-akan ini benar.
padahal kebohongan dan fitnah besar. Dengarkan ini Ustaz Abdul Somad, bertobat. Jangan membuat negeri ini kacau, ribut oleh karena Anda sendiri. Dan yang terakhir, saya berdoa supaya Anda ditobatkan oleh Tuhan Yesus. Jika engkau terus menghina Tuhan yang saya sembah, yaitu Yesus Kristus, saya berdoa supaya sama seperti Paulus ketika ia pergi ke Damsyik, mengejar orang-orang percaya, membunuh orang-orang percaya, ia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Dari situlah titik balik Rasul Paulus menjadi pengikut Kristus, bahkan mati pun ia tidak pernah takut. Dan jika Tuhan menjamah engkau, saya percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus Kristus yang saya sembah. Camkan ini. Itu saja yang boleh saya seringkan untuk kita pada kali ini. Kalau video ini menjadi berkat, jika Anda terberkati silakan share dan subscribe, like, komen di bawah biar video saya selanjutnya ternotifikasi di layar kaca HP Anda. Tuhan Yesus memberkati.